Lebih kepada kalau nangisnya ya nangis ya. Hanya kemudian nangisnya itu nangis mengarah ke situasi atau kondisi atau dalam hal ini konteks yang dia sampaikan gitu ya. Nangisnya lebih ke sebenarnya saya tidak menyoroti nangisnya tapi bagaimana kemudian konteksnya dia menyampaikan sebenarnya dia ada di anger state gitu ya. Dia ada di posisi anger. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi rekamannya gitu ya di menit-menit di mana dia menyampaikan itu, eh, dia membahasnya kan dia nangis soal ketika membahas soal anak gitu kan ya. Terus kemudian juga apa namanya, ketika dia menanyakan ini ke ayahnya gitu ya, menanyakan kasus ini ke keluarga dan ke ayahnya itu, nah that's more on anger state gitu ya, anger karena tangannya satu posisinya juga apa posisinya dia state-nya ada di silang di bawah dan badannya condong condong ke depan. Sementara kalau orang in a sad mode gitu ya, kondisi sedih, pasti bahunya juga tidak akan setinggi itu. Malah lebih cenderungnya misalnya bahunya kayak misalnya posisi penasehat hukum yang di sebelahnya. Dia state-nya juga lebih state-nya kalau namanya lebih not relax tapi lebih ke in very low mood gitu ya. Tapi ini state-nya dia lebih ke sek gitu ya, lebih maju ke depan dan kemudian menunjukkan itu. Dan dari sudut mulutnya juga ini lebih di anger, matanya yang tajam bukan yang groovy, mata groovy yang cenderung turun ke bawah. Hmm. Itu yang bisa saya sampaikan Mas terkait Berarti ada dengan yang ditutupin nggak sih dari Mas Bayu sendiri kalau dari wajahnya mungkin ada yang berusaha ditutupin emang apakah lega semuanya itu benar-benar semuanya yang disampaikan gitu. ya. Kalau dia cara, kan orang ketika menceritakan sesuatu, kalau dia bicara soal yang very in detail proses, gitu kan ya, siapa yang dia temuin, terus kemudian dia menceritakan tentang apa, hal apa yang dia bahas, gitu ya, momennya seperti apa, kadang-kadang dia juga bisa menceritakan detailnya kapan dia waktu menceritakannya, terus kemudian respon orang di depannya seperti apa maka bisa dipastikan bahwa orang ini menceritakan sesuatu yang kemudian gambarannya itulah kejadian yang sebenarnya. Terus kemudian momennya apa ya itu ya. Jadi that's very detail position berarti itu memang menggambarkan lebih cenderung menggambarkan situasi yang sebenarnya. Nah, di sini kan yang disampaikan lebih sifatnya global gitu kan ya. Apa yang dia rasakan, terus kemudian istilahnya bagaimana dia merespon gitu ya. Jadi belum terlalu detail dan menjelaskan secara lebih spesifik tentang apa yang dia mau ungkapkan. Gambarannya seperti itu Mas yang bisa saya sampaikan. Berarti baru secara global nggak spesifik Ya, musik ya, ada. ya, gitu. Tapi kan karena gini Mas, netizen tuh banyak yang walaupun memang kemarin Mas Baim sudah melakukan preskon, tapi netizen banyak tetap yang menghujat Mas Baim karena kan di satu sisi memang beliau itu terkenal dengan suka ngeprank dan lain-lain. Ya, Jadi nangisnya itu ya nangis buaya gitu. Nah, mungkin dari Mas sendiri seperti apa? ya, itu dia. Jadi orang akan mengenal siapapun yang dilihat itu berdasarkan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Kalau saya dari sudutnya, jadi kadang-kadang ketika yang sebenarnya misalnya dia ungkapkan, kadang-kadang karena orang sudah kenal dengan apa yang selama ini dia munculkan, trademarknya itu akan lebih dikenal dengan pribadi yang sering dimunculkannya itu. Nah, em, jadi titiknya satu itu. Biasnya akan jadi sangat terlihat lebar sekali. Kenapa? Karena em, orang akan mengenal dia sebagai pribadi yang tadi yang disampaikan sama Mas itu. Nah, di sisi lain kemudian yang bisa kita lihat um, state-state yang dimunculkan dari Mas Baim itu somehow ada beberapa state dia memang anger state gitu. Saya uh, saya tidak punya dendam. Kalau let's say, kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu ya there's a process behind that gitu kalau uh, ketika dia menyampaikan yang sebenarnya, maka biasanya orang akan state kata-kata yang kemudian, let's say,
saya memaafkan Mas Faris, gitu kan ya. Saya sangat mengampuni Mas Faris. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan banyak hal yang sebenarnya saya belum tidak berkenan, gitu ya. Atau sama sekali saya tidak suka dengan cara yang dilakukan itu. Nah, eh, konteks itu dalam kemudian yang disampaikan itu yang membuat jadi semakin bias, gitu ya. Eh, Maka kemudian pengaturan kata-kata, tata kelola kata-katanya ini yang jadi seperti kemudian ditangkap orang, jadi situasinya tidak seperti apa yang dia ingin sampaikan. Itu saja sih Mas yang bisa saya sampaikan.